Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ulan Zani. Saya akan menjelaskan psikologi sosial. Happy watching ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi-materinya. Di sini kita lihat ada 6 materi. Yang pertama, pengertian psikologi sosial. Yang kedua, definisi psikologi sosial para ahli. Yang ketiga, kajian psikologi sosial. Yang keempat, hubungan psikologi sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, batasan dan ruang lingkup psikologi sosial. Dan terakhir, aspek-aspek psikologi sosial. Materi pertama yaitu pengertian psikologi sosial. Kita bahas satu-satu ya. Psikologi yaitu ilmu tentang perilaku dan proses-proses mental manusia, sedangkan sosial interaksi antara individu atau antar kelompok dalam suatu masyarakat itu sendiri. Maka dapat kita artikan atau kita gabungkan atau definisikan atau kita mengambil kesimpulannya, yaitu psikologi sosial merupakan ilmu tentang perilaku individu dalam situasi sosial. Materi kedua yaitu definisi psikologi sosial para ahli. Menurut Alport 1968, ilmu untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran orang lain atau ke aktual imajinasi dan tidak langsung. Yang kedua, definisi menurut Baron dan Brain 2006, psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi sosial tertentu. Teman-teman, di sini saya akan menambahkan definisi yang lain, yaitu menurut Myers 2003 bahwa psikologi sosial adalah ilmu ilmiah yang mengkaji tentang bagaimana individu berpikir tentang orang lain, mempengaruhi dan berhubungan dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu kajian psikologi sosial. Ada 3, yaitu pertama social thinking, yang kedua social influence, yang ketiga social relation. Pertama, kita akan membahas tentang social thinking, yaitu menggambarkan bagaimana orang berpikir tentang dunia sosial, sedangkan social influence yaitu mengidentifikasi bagaimana seorang dipengaruhi dalam pengaturan sosial, dan terakhir yaitu social relation adalah kemampuan seorang untuk menyadari penting interaksi dengan orang lain. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu hubungan psikologi sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Di sini ada 7 ilmu-ilmunya. Mari kita bahas, yaitu yang pertama budaya, dan yang kedua sosiologi, yang ketiga antropologi, yang keempat psikologi, yang kelima psikologi kognitif, yang keenam linguistik, dan yang terakhir yaitu neuroscience. Nah teman-teman, inilah hubungan psikologi sosial. Ilmu-ilmu lainnya ada 7. Coba teman-teman dilihat, inilah kaitannya. Teman-teman, hubungan psikologi sosial dengan ilmu budaya yaitu kebudayaan dapat secara langsung mempengaruhi kepribadian seseorang karena orang tersebut dalam masyarakat yang memiliki tingkah laku budaya atau tingkah laku manusia dalam sistem dan dikendalikan oleh sistem nilai dan norma sosial. Hubungan psikologi sosial dengan sosiologi yaitu sama-sama mempelajari manusia dengan segala tingkah laku. Hubungan psikologi sosial dengan ilmu antropologi, dia dalam hal mempelajari manusia dan dia berfokus juga secara internal, sementara antropologi menerangkan kepada aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi manusia.
hubungan psikologi sosial dengan ilmu psikologi yaitu mempunyai perbedaannya, tetapi dia sama kok, sama-sama sebagai ilmu induknya. Dan dia juga mempelajari perilaku individu yang bermakna dalam hubungan dengan lingkungan atau rangsang sosial. Dan sebaliknya, psikologi mempelajari perilaku apa saja yang terlepas dari makna sosialnya. Hubungan psikologi sosial dengan ilmu psikologi kognitif yaitu sama-sama cabang pendekatan kognitif, yaitu memahami perilaku manusia. Selanjutnya, hubungan psikologi sosial dengan ilmu linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa dan proses bahasanya. Yang terakhir teman-teman, hubungan psikologi sosial dengan ilmu neurosis yaitu ilmu mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-seluk otak manusia, dan dia juga merupakan organ berperan sebagai mengatur kesadaran manusia sebagai unsur utama pembentukan identitas manusia. Teman-teman, inilah penjelasan dari saya yang tentang hubungan psikologi sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu batasan dan ruang lingkup psikologi sosial. Nah, di sini saya mengambil ruang lingkup beberapa para ahli, yaitu menurut Shaw and Constanzo. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya yaitu studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, atau sifat. Studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, perilaku, meniru, dan lainnya. Dan menurut M. Years, pengaruh sosial juga meliputi budaya, tekanan, konformitas, persuasi, dan kelompok-kelompok sosial. Dan hubungan sosialnya juga meliputi prasangka, agresi, dan ketertarikan, dan keintiman, serta bantuan. Dan menurut M. Years juga berpendapat bahwa pikiran sosial yaitu meliputi bagaimana individu memahami diri sendiri dan orang lain, apa yang ia yakini, penilaian dibuat oleh individu, dan sikap yang dimiliki individu. Dan menurut Micherne dan Delamater 1986, pengaruh individu terhadap orang lain, pengaruh kelompok terhadap anggotanya, pengaruh anggota kelompok terhadap kelompok-kelompoknya sendiri, pengaruh kelompok terhadap kelompok-kelompok lainnya. Dan menurut Sarlito 2009 bahwa psikologi sosial itu mempelajari perilaku manusia, bukan perilaku hewan, karena hewan tidak mempunyai interaksi seperti yang ada pada manusia, misalnya bahasa, norma, dan sebagainya. Dan Sarlito juga mengatakan bahwa perilaku itu haruslah yang teramati dan terukur. Bila perilaku tersebut tidak bisa teramati atau terukur, maka perilaku tersebutlah harus tetap terukur dan disimpulkan dengan kasat mata. Dan Sarlito juga mengatakan bahwa psikologi sosial menghubungkan aspek-aspek psikologi dari perilaku dengan proses dan struktur kognitif yang lebih mendasar. Teman-teman, psikologi sosial juga tertarik mempelajari individu dipengaruhi oleh individu lainnya yang secara fisik ada atau hadir maupun yang dibayangkan. Dan juga psikologi sosial merupakan ilmu karena menggunakan metode-metode yang ilmiah dan mengkonstruk dan menguji teori tersebut terkait dengan bidang ilmu lainnya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya dan terakhir yaitu di sini adalah aspek-aspek psikologi sosial, yaitu karakteristik dan tingkah lakunya. Ada dua, yaitu tindakan seseorang yang memberikan dampak pada diri, dan yang terakhir tindakan pada orang tua dan muda. Teman-teman, ada materi tambahan, yaitu ada gagasan dasar dalam psikologi sosial. Yang pertama, psikologi sosial dapat diterapkan. Yang kedua, tingkah laku sosial berasal dari faktor biologis.
dan terakhir kita yang mengkonstruksi realitas sosial. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan menonton dan mendengarkan materi saya. Bye bye. Assalamualaikum.